Halo, kali ini saya akan mengerjakan soal remedial matematika. Halo, kali ini saya akan mengerjakan soal ini. Bagaimana cara mengerjakannya? Yuk kita bahas. Pertama, kita cari titik potong sumbu X dan Y dari kedua persamaan berikut. Kita cari persamaan ini dulu. Nah, kalau misalnya titik potong sumbu X berarti Y nya sama dengan berapa? Sama dengan 0. Terus X nya sama dengan nih, kita tutup aja nih, X sama dengan 4. Oke. Nah kalau misalnya Y nya sama dengan 0, kalau misalnya titik sumbu X berarti X nya sama dengan 0, berarti Y nya berapa? 2. Kita dapatkan titik yang pertama 0,4,0 dan 0,2. Nah, oke, kita lanjut ke persamaan kedua. Jika yang ditanya titik potong sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Berarti kalau Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan berapa? 2 lah. Nah, sekarang kita cari titik potong sumbu Y. Berarti X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 6. Kita dapatkan di sini titik 2,0 dan 0,6. Oke. Terus kita masukkan kedua titik ini ke dalam diagram kartesius yang sudah saya buat. Oke. Yang pertama 4,0. 4,0 itu di mana? Di sini. Yang kedua 0,2. Nah, 0,2 itu di mana? Di sini. Nah, lalu saya akan menarik garis lurus. Nah, sudah jadi garis lurusnya. Lalu kita akan memasukkan dua titik ini sebagai persamaan kedua. Yang pertama 2,0. 2,0 itu gimana? Begini. Nah, yang kedua titik 0,6. 0,6 itu di mana? Di sini. Lalu saya akan membuat garis lurus untuk kedua titik ini. Nih, udah jadi nih garisnya. Nah, kita pertama harus cari daerah penyelesaian dari persamaan ini. Gimana sih cara nyarinya? Kalau kita terserah nih, kita mau pindahin ruas yang Y atau yang X. Kalau yang Y berarti kita nyari X-nya dong. Berarti ini gini nih. X plus 2Y kurang dari sama dengan 4. X kurang dari 4 min 2Y. Nah, ini kan X-nya kurang dari sama dengan. Berarti kalau X-nya kurang dari sama dengan, berarti di kiri. Kalau X-nya lebih dari sama dengan, berarti di kanan. Nah, kita masukin ya di sini nih. Kita arsir yang titik ini. Tadi kalau misalnya X-nya kurang dari sama dengan, di mana? Di kiri lah. Nah, kita arsir yang ini. Nih. Lalu kita cari daerah penyelesaian dari 3x plus y lebih dari sama dengan 6. Gimana cara nyarinya dulu nih? Kita misalnya mau mindahin yang x-nya nih. Berarti y lebih dari sama dengan 6 dikurang 3x. Nah, kalau misalnya y-nya lebih dari sama dengan, y-nya di mana? Di atas dong. Nah, berarti ini di atas garis. Yang mana? Nih, yang ini nih. Nih. Kalau y-nya lebih dari sama dengan 0, gimana daerah penyelesaiannya? Begini. Kalau
Kalau X-nya lebih dari sama dengan 0 gimana? Gini. Nah, bagian yang paling banyak yang diarsir yang mana? Yang ini kan? Oh sorry kalau berantakan. Berarti daerah penyelesaiannya yang ini. Nah, kita sekarang lanjut nomor 7 nih. Nah, kenapa ini disebut fungsi bijektif? Karena domainnya tidak boleh bercabang. Kodomainnya tidak boleh bercabang. Semua kodomain punya pasangan. Kodomain tidak boleh kosong. Seperti ini. Kenapa G2 ini fungsi surjektif? Karena domainnya tidak boleh bercabang. Kodomainnya boleh bercabang. Tuh. Kodomain boleh bercabang. Nah, setiap kodomain punya pasangan. Nah, setiap kodomain kan punya pasangan. Nah, sekarang fungsi injektif. Kenapa ini disebut fungsi injektif? Karena domainnya tidak boleh bercabang, kodomainnya tidak boleh bercabang, kodomainnya tetapi kodomainnya boleh kosong. Nah, ini kan semua tidak bercabang nih. Tapi kodomainnya boleh kosong. Oke. Halo, kali ini saya akan menjelaskan nomor 13 berikut ini. Nah, ini kan yang ditanyakan G komposisi fx. Berarti Gx yang di G ini masukin aja ke fx ini. Jadi gimana? Gini. Berarti ini 4 dikali 3x plus 2 plus 2 min 2 dibagi 3 x nya 3x plus 2 plus 3. Ini berapa? 12x plus 8 min 2 per 9x plus 6 plus 2 plus 3. Jadi ini berapa nih? 12x plus 6 per 9x plus 9. Oke. Halo. Kita lanjut nomor berikutnya. Berapakah cos dari 315 derajat? Nah, karena cos 315 derajat itu ada di kuadran 4, maka cosnya pasti positif. Nah, kita nyarinya tinggal cos 360 dikurang 315 derajat. Berarti cos 45 derajat. Berarti cos 45 derajat itu berapa? Setengah akar 2. Oke, ini nomor terakhir. Nilai dari sin 30 dikali tan 135 dikali cos 45 dibagi cos 30 derajat dikali sin 225 dikali tan 150. Nah, ini sin 30 derajat dikali, ini karena tannya berada di kuadran 2 berarti 180 dikurang ini berarti dikali cos 45. Terus cos 30 dikali ini sinnya karena ada di kuadran 3 berarti 270 dikurang 225 dikali tan 180 kurang 180 dikurang 150 karena ini berada di kuadran 2. Nah, baru ini sin 30 dikali min tan 45 derajat dikali cos 45 dibagi cos 30 derajat dikali min sin 45 dikali min tan 30 derajat. Nah, berarti ini sin 30 derajat kan setengah dikali min tan 45 berarti min 1 dikali cos 45 berarti setengah akar 3 dibagi setengah akar 3 sin 45 ini kan min setengah akar 2. Terus
min tan 30 ini sepertiga akar 3. Nah ini pokoknya nanti jadi gini. Nah 1/-1 sama dengan min 1.